Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fadilah dengan NPM 2110552011080. Pada presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang troubleshooting, yaitu tentang troubleshooting komputer yang terjadi pada hard disk. Di presentasi kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu praktek hardware dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Rahmat Basar, Eskom Mkom. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Troubleshooting. Sebelumnya kita harus mengenal dulu tentang troubleshooting itu apa. Troubleshooting adalah upaya memperbaiki atau perbaikan tentang kegagalan atau masalah sistem komputer yang dilakukan secara logis dan sistematik. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat kembali beroperasi dengan lancar. Nah, dalam melakukan upaya troubleshooting, seorang programmer atau teknisi komputer akan menerapkan isolasi masalah. Pendekatan dalam isolasi masalah dilakukan dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan kemungkinan masalah tersebut. Nah, troubleshooting juga merupakan istilah yang erat dikaitkan dengan sebuah komputer yang sedang bermasalah. Pengguna komputer pasti pernah mengalami permasalahan yang berasal dari hardware maupun software yang sedang beroperasi. Nah, kita di sini akan membahas jenis-jenis troubleshooting. Apa saja sih jenis-jenis troubleshooting tersebut? Yang pertama ada faktor desain yang buruk. Kenapa bisa terjadi faktor desain yang buruk itu? Karena pada komputer yang tidak didesain dengan baik, pengguna cenderung merasakan ketidaknyamanan. Contohnya, yaitu bentuk yang menempatkan port yang tidak biasanya. Dapat menimbulkan kesalahan pemasangan USB atau kabel. Yang kedua, kualitas sistem buruk. Kualitas sistem buruk ini yang terjadi pada masalah pada komputer juga memungkinkan terjadi akibat kualitas bawaan produk tersebut. Artinya, penggunaan perlu mengikuti panduan atau manual dari brand yang bersangkutan agar tidak dapat terjadi kualitas yang buruk gitu. Kualitas sistem yang buruk. Nah, yang selanjutnya ada kesalahan yang tidak disengaja. Nah, kesalahan secara tidak sengaja selama menggunakan komputer, pengguna mungkin selalu melakukan aktivitas terhadap komputer tersebut. Tapi beberapa pengguna komputer masih minim pengetahuan tentang bagaimana cara penggunaan komputer yang baik dan benar gitu. Contohnya ada ketika secara tidak sengaja menekan banyak tombol keyboard sekaligus gitu, sehingga membuat kursor tidak bergerak. Masalah ini dapat diselesaikan dengan berbagai solusi. Salah satunya penyelesaiannya yaitu dengan melakukan reset atau memiliki tombol Fn plus F5 atau F7 gitu. Nah, yang selanjutnya ada kebiasaan penggunaan yang salah. Nah, ini juga kembali kepada pengguna komputer itu sendiri. Sebagaimana suatu sistem yang bekerja dengan aturan dan kondisi normal tertentu, maka komputer atau PC harus digunakan secara ketentuannya. Jadi kita harus menggunakan komputer sesuai dengan ketentuannya. Baru terjadi kesalahan pada sistem komputer. Nah, ini sering terjadi ketika seorang pengguna komputer kurang memperhatikan komputer tersebut. Baru selanjutnya ada terjadi kerusakan pada hardware maupun software baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini terkadang kita menggunakan komputer itu selalu tanpa disengaja itu merusak sistem-sistem dalamnya, kayak terdapat virus di komputer itu bukan tidak disengaja maupun disengaja, itu karena kelalaian terhadap seorang pengguna terhadap komputer tersebut, karena mungkin pengguna komputer tersebut kurang memahami cara menggunakan komputer yang baik dan benar gitu. Oke, selanjutnya ada pengertian hard disk. Nah, sebelum kita masuk ke troubleshooting, kita harus tahu sebelum kita melanjut ke troubleshooting pada hard disk, kita harus mengetahui pengertian hard disk itu sendiri agar kita dapat lebih paham hard disk itu apa. Jadi kita untuk menyelesaikan masalahnya kita lebih gampang dan mudah gitu. Nah, pengertian hard disk itu sendiri adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital
baik dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk drive yang sering juga disebut dengan hard drive atau hard disk dan HDD ini adalah perangkat yang menyimpan data non volatil. Penyimpanan non volatil yang berarti perangkat penyimpanan yang akan tetap mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Nah, itu pengertian tentang hard disk. Nah, dalam pengertian ini kita mungkin sudah mengetahui berarti fungsinya hard disk itu sebagai alat penyimpan, yaitu penyimpan database, penyimpan foto, penyimpan dokumen, musik, video, program-program yang ada di dalam komputer, aplikasi, terus file-file penting, semuanya tersimpan di dalam hard disk gitu. Jadi hard disk ini tempat penyimpanan. Nah, sebagai teman-teman tahu. Nah, berarti teman-teman sudah tahu pengertian hard disk itu sendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang macam-macam hard disk. Nah, di sini telah kita nampak pada slide kali ini, yaitu ada hard disk ATA atau AIDE atau selanjutnya ada hard disk write, selanjutnya ada hard disk SCSI, selanjutnya ada hard disk SATA, dan ada hard disk SSD. Nah, pada slide ini kita akan menjelaskan satu-satu bentuk atau jenis-jenis hard disk tersebut, fungsinya apa dan kegunaannya apa gitu. Yang pertama ada hard disk ATA atau AIDE, yaitu standar baku yang digunakan untuk antarmuka berbasis koneksi bus. Disk seperti ini diciptakan agar hard disk mampu bekerja menggunakan bus PCI. Hard disk ini banyak digunakan pada PC, personal komputer. Keuntungannya menggunakan hard disk ini harganya sangat murah. Kekurangannya adalah hard disk ini memerlukan setidaknya 2 controller atau lebih untuk sekadar meningkatkan performanya. Nah, ini hard disknya. Yang kedua ada hard disk write. Nih, hard disk write yaitu hard disk jenis ini dikenal memiliki performa dan tenaga yang kuat dan handal dan penyimpan berbagai file besar. Di sini dapat bekerja dengan baik walaupun komputer dipaksa untuk memacu performa tinggi. Biasa hard disk write ini banyak itu isian hard disknya gitu di komputer. Jadi dia menekan untuk penyimpanan dipaksa dengan ini kuat hard disk ini. Yang ketiga ada hard disk SCSI. Ya, hard disk ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki hard disk ATA, yaitu menawarkan sensasi performa yang lebih baik daripada hard disk ATA. Kelebihan hard disk ini menjalankan beberapa disk drive yang aktif secara bersamaan. Hal itu dapat terjadi karena setiap disk hanya akan aktif jika drive tersebut akan digunakan untuk keperluan transfer. Cara kerjanya adalah pada kasus adanya permintaan atau request besar-besaran untuk beberapa file kecil yang terdapat pada komputer server, yaitu hard disk SCSI. Nah, selanjutnya ada hard disk SATA, yaitu versi inverse terbaru dari ATA. Kelebihannya adalah di sini hanya menggunakan 2/3 bagian dari ATA. Hard disk ini juga memiliki kecepatan tinggi karena ia memiliki kemampuan untuk mengurangi latensi atau delay dalam transfer data. Disk sejenis ini akan mengurutkan data secara paralel tanpa menggunakan master atau slave, sehingga kabel SATA hanya bisa digunakan untuk satu disk saja. Selanjutnya ada SSD, yaitu hard disk SSD sudah menggunakan memori komputer atau USB drive. Jadi hard disk jenis ini sudah tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya, dan tentu disk jenis ini memiliki kecepatan transfer yang cepat dan harganya yang lebih mahal dibandingkan hard disk lainnya. Nah, ini sudah kita ketahui jenis atau macam-macam hard disk dan pengertiannya secara menyeluruh. Nah, tadi sudah kita jelaskan tentang pengertiannya, sekarang kita jelaskan tentang jenis hard disknya. Nah, setelah kita udah mengetahui tentang hard disk itu sendiri, kita akan lebih mudah untuk mengambil contoh kasus atau permasalahan untuk kita perbaiki atau kita troubleshooting kan, yaitu pada sesuai dengan materi pada kali ini, yaitu troubleshooting pada komputer, yaitu dengan bagian hard disk.
Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kita membahas tentang troubleshooting pada hard disk itu sendiri. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang troubleshooting, kita sudah menjelaskan tentang hard disk. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasannya, yaitu tentang troubleshooting pada hard disk. Nah, kita ngambil contoh masalah, yaitu jika muncul pesan kesalahan HDD control file failure. Nah, ini sering terjadi ketika komputer kita mengalami tiba-tiba pesannya HDD control failure. Nah, solusinya amati dan perhatikan jumper pada hard disk sudah benar atau belum. Kalau belum, segera masukkan sesuai dengan urutannya. Jadi hard disk itu punya urutan-urutan di jumpernya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita salah pasang atau salah itu, maka kita harus perhatikan lagi. Kita keluarkan hard disknya, kita tengok komponennya, oh ini benar atau salah. Kalau udah benar, berarti tidak akan muncul gitu. Kalau muncul pesan HDD control failure itu berarti ada yang salah. Jadi kita harus masukin sesuai dengan urutannya gitu, sesuai dengan dimana posisi letak hard disknya. Nah, selanjutnya ada juga pada saat menghidupkan komputer muncul pesan kesalahan drive not ready. Solusi untuk masalah ini yaitu yang pertama kita harus cek koneksi semua kabel. Pastikan pin 1 pada drive dihubungkan ke pin 1 pada hard disk kontrolernya. Jadi kalau misalnya teman-teman hidupin komputer tiba-tiba ada driver not ready gitu, teman-teman harus berusaha untuk mengecek apakah kabel SATA-nya atau semua kabel itu udah benar atau belum gitu. Kadang ada kabel yang nyambung kemana salah, jadi kita harus perhatikan, atau ada kabel yang belum terpasang gitu. Nah, di bagian hard disknya itu pasti ada kabel yang ke pin satunya gitu, pin 1 pada drive. Jadi kita harus menyambungkan pin 1 pada drive, harus kesambung ke pin 1 pada hard disk gitu, jangan salah-salah. Nah, yang kedua, pastikan daya power supply-nya cukup dengan kebutuhan. Nah, ini kita menyenggol sedikit tentang power supply sekali ini, teman-teman. Jadi setelah kita ngecek hard disknya, kita ngecek juga power supply-nya. Siapa tahu ada daya yang salah pada power supply-nya dengan kebutuhan yang berapa gitu. Terus setelah udah dilakukan pengecekan dua itu, nah, booting kembali komputernya. Jadi kita harus ngebooting kembali komputernya agar pesan yang muncul pada kesalahan di komputer itu bisa terselesaikan gitu. Kan troubleshooting itu mencari atau memecahkan suatu masalah. Nah, oke, selanjutnya ada pada DOS muncul pesan kesalahan no ROM basis atau sistem halted gitu. Jadi pada komputer nanti ada pesan DOS muncul, yaitu pesannya itu no ROM basis atau sistem halted. Nah, jika teman-teman menemukan pesan seperti ini pada komputer teman-teman, maka solusinya yaitu yang pertama, install kembali file sistem DOS menggunakan utility DOS SYS. Yang kedua, cek semua kabel yang terpasang pada motherboard. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, teman-teman. Jika teman-teman memasang kabel pada motherboard itu salah, maka nanti sistemnya itu tidak membaca atau akan muncul suara-suara beep gitu. Nah, yang ketiga, gunakan FDIX untuk melihat apakah partisi primer biasanya diatur untuk hard disk dan digunakan untuk booting pertama kali sudah aktif atau belum. Nah, jadi teman-teman pastikan lagi periksa hard disknya. Hard disknya itu harus diperiksa dan digunakan untuk booting pertama kali sudah aktif atau belum gitu. Yang keempat, cek apakah hard disk terkena virus atau tidak dengan menggunakan antivirus. Nah, pada troubleshooting yang ini itu kita harus mengecek banyak, ngecek kabel di motherboard, terus install kembali file sistem DOS, terus kita ngecek bootingan pertama kali sudah aktif atau belum pada hard disk. Terus kita cek hard disknya juga terkena virus atau tidak, ya, dengan menggunakan antivirus. Oke, selanjutnya troubleshooting yang terjadi pada hard disk jika komputer tidak mau booting. Setelah memasang hard disk yang baru, komputer tidak mau booting dan tidak ada pesan kesalahan yang muncul pada layar monitor. Nah, ini jika kita memasang hard disk baru nih, tiba-tiba komputernya tidak mau booting gitu. Nah, solusi yang pertama,
yaitu matikan komputer, buka casing komputer, dan lepaskan hard disk dari casing dengan terlebih dahulu melepaskan skrup yang terpasang pada hard disk. Yang kedua, pastikan jumper yang terpasang pada hard disk posisinya sudah benar. Yang ketiga, pasang kembali hard disk dan round to your drive in the computer dan ditutup, atau pasang kembali tutup pada casing komputer gitu. Yang keempat, masukkan disket bootable pada drive A dan hidupkan komputer. Jalankan program disk manager dengan cara memasukkan disket disk wizard ke drive A dan ketik A XDM, kemudian tekan tombol enter. Yang kelima, ikuti instruksi yang ada di disk manager untuk menginstal dan memformat hard disknya. Yang keenam, setelah program disk manager selesai dijalankan, booting kembali komputer tersebut. Oke teman-teman, jika udah memasang program disk manager, maka booting kembali komputer teman-teman sekalian gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang troubleshooting pada hard disk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya Muhammad Aris Fadilah. Kurang lebihnya presentasi yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Jadi teman-teman, troubleshooting pada hard disk itu banyak gitu. Jadi nggak cuma itu sebagian contoh besarnya. Saya banyak lagi troubleshooting yang terjadi pada komputer dan berhubungan dengan hard disk itu sendiri. Jadi tidak hanya hard disk, tapi semuanya punya permasalahan-permasalahan yang harus di troubleshooting gitu, yang harus diselesaikan. Tidak hanya hard disk, masih ada yang color, BIOS, terus ada motherboard, terus power supply, flash disk, masih banyak lainnya. Nah, pada penjelasan saya kali ini saya cuma menjelaskan tentang troubleshooting pada hard disk yang berkaitannya dengan hard disk, walaupun sedikit menyampur ke ranah lain seperti power supply. Cuman penjelasan saya menjelaskan tentang troubleshooting yang ada pada hard disk gitu, apa saja yang ada pada hard disk, walaupun cuman beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya presentasi yang saya sampaikan atau penjelasan yang saya terangkan kurang bisa dipahami, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, ya alhamdulillah, itu berasal dari Allah. Ya, dengan saya Muhammad Aris Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.